Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan sistem atau program ERP (Enterprise Resource Planning) ya, yaitu Odoo ya, Odoo ya. Jadi ERP Odoo ini diakses via web ya. Untuk servernya sistem cloud ya. Untuk tampilan seperti ini ya. Jadi ini ada modul-modul ya, ada modul diskusi, kalender, pengetahuan, kontak, CRM, akuntansi, pos, stok persediaan, produksi dan sebagainya. Nah, ini modul-modul standar dan masih bisa ditambah modul-modul lainnya lagi ya. Dan ini modul juga bisa juga di custom, ditambah maupun di menu-menu atau fitur-fitur di dalamnya. Jadi ini bisa di program ini bisa custom, bisa di develop sesuai dengan alur bisnis di perusahaan masing-masing seperti itu. Oke, saya ingin perkenalkan dulu untuk modul yang paling banyak digunakan ya untuk perusahaan. Ini modul akuntansi. Nah, ini langsung saja kita buka. Nah, modul akuntansi berisi ya, di sini ada dashboard seperti ini, kemudian ada pelanggan, pemasok, akuntansi, laporan dan konfigurasi. Nah, ini ya. Di pelanggan ini kita bisa membuat nama pelanggan ya, di sini ini nama pelanggan. Kemudian bisa membuat faktur penjualan ya, ini ya. Nah, ini faktur penjualan seperti ini tampilannya. Nah, ini kemudian bisa mencatat pembayaran piutang, kemudian faktur dan sebagainya. Kemudian pemasok. Nah, di pemasok ini kita bisa membuat nama pemasok ya, nama pemasok. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau membuat pemasok. Nah, ya, di sini. Kemudian bisa membuat tagihan ya, ini atau faktur pembelian ya. Kemudian bisa pengembalian, retur, kemudian pembayaran ke supplier. Nah, ini. Selain itu kita bisa membuat atau melihat produk ya, nama item-item barang atau jasa yang dijual. Nah, ini di sini ya, di produk. Nah, ini seperti ini. Kalau ingin membuat, klik buat ini ya. Ini seperti ini. Nah, yang tidak ada kalau di pelanggan ini sebelum faktur itu biasanya ada sales order atau pesanan penjualan ya, kemudian pengiriman barang gitu ya. Nah, ini tidak ada ya. Itu nanti bisa diinput di modul tersendiri ya, modul penjualan itu. Kemudian yang pemasok ini sebelum tagihan atau faktur pembelian ini biasanya juga ada PO, purchase order atau pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang itu juga tidak ada. Itu nanti bisa diinput di modul tersendiri ya, modul pembelian seperti itu. Kemudian untuk akuntansi, nah ini ada entry jurnal ya, seperti ini. Nah, entry jurnal itu jurnal umum ya, jadi ada debit dan kredit. Nah, debit dan kreditnya. Kemudian ada artikel jurnal, kemudian mencatat aktiva. Nah, di sini ya, untuk mencatat aset tetap atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, tanah dan sebagainya. Ya, kemudian ada rekonsiliasi juga, kemudian ada pengeluaran yang ditangguhkan, kemudian automatic transfer dan sebagainya. Selanjutnya di laporan. Nah, laporan ini ada neraca saldo ya. Ini lembar saldo ini neraca ya, ini neraca ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini neraca, kemudian ada laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi, kemudian laporan pajak, aliran kas, buku pesan, neraca saldo,
laporan jurnal dan sebagainya ya. Kemudian di menu konfigurasi ini untuk pengaturan ya, seperti mata uang, posisi fiskal, jurnal grup dan sebagainya. Itu untuk modul akuntansi ya. Nah, kita coba modul pembelian. Nah, di sini pembelian. Nah, kita buka. Nah, ini modul pembelian. Nah, di modul pembelian ini, nah di sini ada order pembelian atau purchase order ya, di sini ya. Selain itu juga ada permintaan penawaran juga. Nah, di sini. Kemudian kita bisa membuat pemasok. Nah, di sini ya. Untuk permintaan penawaran. Nah, ini permintaan penawaran. Nah, seperti ini. Kemudian order pembelian. Ini order pembelian. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini ya, nama pemasok, kemudian nama produknya apa gitu. Nah, ini kan bisa diisi di sini. Kemudian produk. Nah, ini produk ini tadi di modul akuntansi juga ada ya. Ini untuk membuat nama barang atau jasa yang ingin dijual ya. Ini ya, klik buat, barulah kita buat nama barang atau jasa di sini. Ini produk. Kemudian laporan, ini ada laporan pembelian. Kemudian konfigurasi, ini untuk pengaturan atau setting. Kita kembali, kita lihat modul modul penjualan ya. Modul penjualan itu ada di, nah ini penjualan. Nah, ini modul penjualan ya, modul penjualan. Nah, itu ada sales order. Nah, sales order atau pesanan penjualan. Nah, ini ordernya. Sebelumnya juga ada penawaran ya, quotation, sales quotation, penawaran penjualan. Nah, seperti itu. Nih, untuk order penjualan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini tinggal kita masukkan pelanggannya siapa, kemudian produknya namanya apa, misal barang B gitu. Nah, harga, kuantitas berapa, ada pajak atau tidak gitu. Kemudian di sini kita bisa membuat nama-nama pelanggan, ini di sini. Kemudian siap difakturkan. Nah, ini ada order yang ini untuk membuat faktur ya, order yang siap difakturkan gitu kan. Kemudian ini produk ya, seperti di modul akuntansi atau di modul pembelian ya, ini untuk membuat produk-produk atau barang atau jasa yang ingin kita jual, seperti itu. Kemudian laporan, nah, ini untuk laporan penjualan ya. Kemudian konfigurasi untuk pengaturan atau setting ya. Oke, di sini modul lainnya seperti CRM ya. Nah, ini untuk ya tim untuk sales ya, nih untuk memudahkan penjualan ya. Kemudian modul lainnya ya, ada karyawan produksi ya, kita coba produksi. Nah, ini digunakan untuk perusahaan manufakturing yang produksi barang dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, ini ya, di modul produksi ini ada operasi ya, ini ada order produksi. Nah, order produksi ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kita bisa ingin membuat apa gitu ya, misal barang A, komponennya apa saja gitu ya. Kemudian ada nama produknya ya, seperti yang di modul akuntansi tadi ya. Ini untuk mendaftar nama-nama produk ya, bisa bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi gitu ya. Kemudian kita bisa menginput daftar kebutuhan material atau BOM, bill of materialnya ya, yang diproduksi ya. Ini seperti ini nih, bill of materialnya itu apa saja gitu kan, kita input di sini. Nah,
kemudian laporan, ini ada laporan order produksi dan production analysis. Kemudian untuk konfigurasi, ini untuk pengaturan-pengaturan. Nah, kemudian modul lainnya ya ada stok persediaan. Nah, ini ya, ini untuk membuat produk tadi, barang dan jasa ya, tapi ini lebih lengkap ya. Jadi ada nah seperti ini ya, ada penyesuaian stok ya, untuk membuat stok awal itu jumlahnya berapa gitu ya, kemudian transfer ya, antar gudang gitu ya, kemudian pembuangan, kemudian nah dan sebagainya ya. Ini laporan untuk laporan-laporan stok, lokasi, performa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada modul karyawan. Nah, ini untuk programnya HRD ya, ini HRD ya, ini karyawan ini untuk membuat nama-nama karyawan. Nah, seperti ini ya, nama karyawan, kemudian departemennya apa saja ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada modul pos. Nah, ini untuk usaha-usaha toko, minimarket, kafe dan sebagainya ya. Jadi di sini kita bisa buat di sini. Ya, nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, bentuk pos, tampilan penjualan posnya seperti ini ya. Gitu. Nah, ini. Seperti itu. Oke. Kita kembali lagi. Nah, dan sebagainya ya. Di sini juga kita bisa membuat web ya, web dengan sistem Odoo ya. Ini ya. Membuat web, kemudian konsolidasi ini juga ada ya. Jadi jika kita ingin menggabungkan beberapa database, jika perusahaan mempunyai cabang atau anak perusahaan, kita gabungkan laporan keuangannya. Nah, ini dari sini ya, konsolidasi gitu. Nah, pastinya Odoo ini baru untuk yang modul menu-menu atau fitur standar ya, yang pastinya nanti bisa kita custom atau kita konfigurasi atau kita develop sesuai dengan alur bisnis di perusahaan customer atau klien, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.